Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PKD, teman-teman pengawas pemilu kelurahan desa, dimanapun Anda berada. Di video kali ini, saya akan membagikan terkait dengan alat kerja pengawas pemilu kelurahan desa, yaitu form ADP5. Nah, kemarin sudah saya buatkan form ADP4 ya, teman-teman, terkait dengan pengumuman DPS dan pencermatan. Dan untuk yang form ADP5 ini terkait dengan DPS HP dan rekapnya, teman-teman. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, untuk mengisi form ADP5, pengawas pemilu kelurahan desa itu melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapnya itu harus berkoordinasi dengan PPS. Dalam melakukan pencermatan dan sinkronisasi harus berkoordinasi dengan PPS, teman-teman. Nah, selanjutnya langsung saja saya masuk di poin ini ya, teman-teman. Poin 1 ini identitas pengawas. Seperti biasa, identitasnya diisi, namanya, kemudian ini jabatan PKD, desa mana, nomor HP-nya diisi, teman-teman, kelurahannya, kecamatan, kabupaten, dan provinsinya, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti di poin 2 ini terkait dengan rekap TMS, teman-teman. Jadi ini hanya rekapnya ya, teman-teman. Dan untuk mengisi ini teman-teman harus mempunyai data dukung. Nah, data dukungnya misalnya meninggal ya harus ada akte kematiannya, seperti itu, teman-teman. Paling enggak teman-teman punya data dukung kartu keluarga. Nah, itu sudah cukup. Baik, langsung saja saya. Dan untuk ini ya, teman-teman, kategori TMS teman-teman sudah tahu ya, ini kategorinya. Misalnya jumlah pemilih tidak dikenali, pemilih meninggal, pemilih anggota TNI, anggota Polri, kemudian bukan penduduk setempat, pemilih ganda, salah penempatan TPS di bawah umur, dan pemilih yang pindah domisili. Nah, itu masuk ke dalam kategori TMS. Nah, dalam melakukan pencermatan kemarin ini ya, untuk pencermatan ini sampai tanggal 2 Mei ya, teman-teman. Jadi teman-teman sampai tanggal 2 Mei masih bisa untuk melakukan tanggapan atau masukan terhadap DPS, teman-teman. Nah, langsung saja untuk mengisinya. Ini seperti biasa diisi dengan nomor TPS. Misalnya ini TPS 1, saya contoh ini 0, saya isi. Meninggal misalnya ada 1, teman-teman. Kemarin ada yang meninggal 1 misalnya, kemudian ini 0, 0, 0, 0. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, teman-teman. TPS 2 misalnya kalau ada juga seperti itu. Nah, ini diisi dengan semua TPS ya, teman-teman. Meskipun ini tidak ada temuan, tapi harus diisi. Misalnya ini ada 3 TPS. Nah, berarti ini semuanya 0, diisi 0. Hanya menemukan 1 TMS meninggal. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini saya ratakan tengah. Nah, ini ada temuan 1 meninggal ya, teman-teman. Nah, kemudian
Setelah menemukan ini rekapnya, kemudian di poin 3 ini harus dituliskan by name-nya. Nah, tadi ada satu meninggal di TPS 1, teman-teman. Maka saya tuliskan di sini TPS 1001. Nah, kalau tidak punya data dukung, tentu tidak bisa mengisi nomor kakak, nik, nama secara lengkap, teman-teman. Maka wajib punya, teman-teman. Harus disertai dengan data dukung, paling tidak kakak, teman-teman. Kemudian ini saya nomor nik, namanya misalnya Rupo. Nah, tempat lahirnya diisi, usianya berapa, tanggal lahirnya berapa, usianya berapa, misalnya ini laki-laki, pekerjaan petani misalnya, status perkawinan sudah, alamatnya, kelurahan, kabupaten, disabilitas, kalau tidak ada dikosongkan saja. Nah, di sini juga sudah ada keterangan atau catatannya untuk mengisi ini, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dituliskan di sini hanya yang by name-nya saja, teman-teman. Baik, udah ya, bisa ya, teman-teman. Kemudian untuk yang poin 4 ini adalah jumlah pemilih belum memiliki KTP elektronik. Nah, tentunya ini harus berkoordinasi dengan PPS ya, teman-teman. Kalau tidak berkoordinasi ya, berdasarkan temuan eh, teman-teman saja. Tetapi untuk jumlah pemilih di TPS, pastikan teman-teman itu sudah tahu. Saya contohkan misalnya di TPS 1, ini jumlah pemilih TPS ada 100 misalnya. Kemudian ini yang telah memiliki 90, ini 10. Nah, seperti itu. Di TPS 2 misalnya ini 200. Ini semuanya TPS 2 sudah punya KTP misalnya ya. Kemudian di TPS 3 misalnya ini 150, ini misalnya 145, ini 5. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik di tingkat TPS. Teman-teman, pastikan teman-teman selalu berkoordinasi dengan PPS, jalin komunikasi yang baik. Itu. Selanjutnya, teman-teman, di form ADP5 ini terkait dengan rekap TPS HP ya, teman-teman. Terkait dengan jumlah pemilih disabilitas. Misalnya tadi di TPS 1 jadi jumlahnya berapa? 100. Saya contohkan laki-laki misalnya 50, perempuan 50, jumlahnya 100. Misalnya ini ada disabilitas, dituliskan, diisi fisik berapa, intelektual berapa, disabilitas mental berapa, sensorik bicara berapa, sensorik rungu berapa, dan sensorik netra. Nah, ini kategori TNS ya, teman-teman. Misalnya nggak ada ya di kosong, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian ini TPS 2 tadi jumlahnya 200 ya. Saya biar mudah saja ya, 100 saja. Ini hanya contoh saja, teman-teman. Nah, ada
biasanya di sini ada dua yang punya disabilitas fisik, teman-teman. 0, 0, 0, 0, 0. Bikin di TPS 3 tadi jumlahnya 150. Bagi dua saja biar mudah. 110. Jadi misalnya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti, nah ini cara mengisi di form ADP5, teman-teman. Mudah ya, teman-teman. Selanjutnya nanti ya akan saya buatkan di form ADP6 terkait dengan DPS HP akhir, teman-teman. Oke, terima kasih. Tetap semangat, selalu tetap riang gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.